إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد kita lanjutkan pembahasan kita pada maut. Ada apa setelah mati? Sampai kepada pasal min buyutil jannati baitul hamdi. Di antara rumah-rumah yang ada di surga ada sebuah rumah yang disebut dengan baitul hamdi, rumah pujian, baitul hamd, atau bahasa yang digunakan baitul hamd, Bethlehem. Ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa Arab baitul hamd, dan ini salah satu rumah yang ada di surga. Diriwayatkan di dalam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menghasankan dengan beberapa jalan yang dalam kitab silsilah al-hadits as-sahihah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang manusia, seorang hamba meninggal, seorang tertimpa musibah dengan meninggalnya sang anak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabaltum walad abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka berkata na'am, iya. Fayaqulu, Allah berfirman lagi, bertanya lagi, qabaltum samarata fuadi, engkau mencabut nyawa buah hatinya, buah hatinya. Fayaquluna na'am, mereka menjawab na'am. Para malaikat mereka mengatakan ya. Disebutkan kepada para malaikat, meskipun malaikat mencabut nyawa satu, akan tetapi di dalam hadis yang sudah berlalu sebutkan bahwa yang menghadiri pencabutan nyawa seorang manusia itu bukan hanya malaikat maut saja, akan tetapi malaikat hadir menyaksikan pencabutan nyawa. Mereka membawa kafan dari surga. Maka disebutkan bahwa malaikat yang menghadiri wafatnya seorang mukmin ini sejauh mata memandang
Hingga disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW di sini tentang bagaimana Allah bertanya kepada para malaikat, kalian mencabut nyawa hamba-Ku, maksudnya menyaksikan pada saat dicabutnya tersebut dihadiri oleh malaikat yang mengeksekusi satu malaikat disebut dengan malakul maut, tapi yang hadir ibadah. Maka mereka menjawab iya, yaqulu dan yang ditanya, kalian mencabut buah hatinya. Sehingga istilah ini sebenarnya adalah berasal dari terjemahan penggunaan bahasa Arab. Buah hati itu anak yang dicintai. Karena anak adalah buah hati manusia. Orang ini yang paling dicintai adalah salah satu yang paling dicintai adalah anaknya, buah hatinya. Nah, disebutkan pertanyaan yang berikutnya, fayaqulu, maka Allah bertanya, maka kata abdi, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku tersebut yang anaknya meninggal? Fayaquluna, mereka menjawab, hamidaka, dia memujimu, wastarja, dan mengucapkan istirja, memuji kepada Allah dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan seorang ketika mengalami musibah, apapun musibahnya, bukan nikmatnya, tapi ini ucapan pada saat seorang tertimpa musibah. Dan bukanlah hanya khusus untuk orang yang mengalami kematian, musibah kematian, tidak. Tapi ini umum, musibah apa saja. Musibah apa saja. Bahkan orang yang mengalami musibah, hilangnya harta, kendaraan atau sesuatu, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kecelakaan, maka dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena inilah ucapan seorang yang mengalami musibah. Maka Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di surga. Wasamauhu baitul hamdi, mereka menamakannya dengan baitul hamd. Baitul hamd, rumah pujian. Ini sebuah rumah yang ada di surga, dibangunkan bagi orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, ketika anak yang meninggal, kemudian dia mendapatkan dan dia mengucapkan pujian kepada Allah, bukan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan pengingkaran terhadap takdir, pengingkaran terhadap qadar Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena musibah semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu bisa berarti atau bisa merupakan ujian. Musibah bisa jadi merupakan ujian yang menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya, dia memberikan musibah, hingga apabila dia bersabar, maka kesabarannya itu akan menaikkan derajatnya di surga. Ini musibah. Karena itu seseorang ketika mendapatkan musibah bukan mencela musibah, seakan-akan atau meyakini Allah tidak suka sama saya, Allah membenci saya. Justru seseorang ketika mendapatkan musibah, dia ketika sudah dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kenapa saya ditemukan musibah ini? Berharaplah itu adalah salah satu cobaan dan ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan.
meningkatkan iman dan takwa seseorang. Yang kedua, musibah itu adalah kafarah dosa. Kalau seseorang merasa bahwa dirinya saya berbuat dosa, lalu kemudian ditimpa musibah, berbuat maksiat ataukah terjerumus ke dalam satu kemaksiatan, kesalahan, lalu dia dapat musibah, maka dia meyakini ini adalah teguran dan sekaligus kafarah. Kalau dia itu sadar bertobat kepada Allah, astagfirullah, maka cobaan itu bisa menghapus dosanya, bisa menghapus dosa. Ini fungsinya musibah. Sehingga seseorang pada saat musibah apapun yang menimpanya, dia senantiasa memuji kepada Allah, puji kepada Allah SWT. Ajaban yang mukmin, sungguh menakjubkan orang mukmin. Perkara orang mukmin, inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya, seluruh perkara baginya baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidaklah ada kecuali pada orang mukmin. In asabahu sarra syakara, kalau dia itu mendapatkan yang senang, kesenangan, dia bersyukur, wa khairullah, dan itulah yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabara wa khairullah, dan jika dia mendapatkan atau tertimpa musibah, maka dia bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Masya Allah. Ini sifat mukmin, antara syukur dengan sabar. Dua ini saja. Beruntunglah seseorang yang jalan hidupnya seperti itu, karena tidaklah ada sifat itu melainkan ada pada orang mukmin. Ini ciri orang mukmin adalah bersyukur dan bersabar. Kumpulkan dua sifat ini, bersyukur dan hanya kepada Allah, bukan bersyukur kepada selain Allah, maka dia musyrik. Bersyukur hanya kepada Allah dan bersabar dengan musibah yang menimpanya. Dan dia bersabar apabila dia menjalankan perintah Allah, bersabar di dalam menjauhi maksiat. Tiga ini sabar. Sabar itu dalam tiga hal. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sabar, berat ujiannya, cobaannya ketika menjalankan perintah Allah. Ketika dia istiqamah, berat ujiannya. Semakin dia berjalan di atas kebenaran, mengajaknya apalagi mendakwahkan kebenaran tersebut, mendakwahkan kepada manusia kebenaran yang dia pahami dan dia jalani, dia akan semakin mendapatkan cobaan. Ketika dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan teman-temannya yang jahat, yang jelek, dia meninggalkan maksiat yang sebelumnya dia terbiasa, maka ujiannya syaitan senantiasa mengajak kembali kepada maksiat. Subhanallah. Dia bersabar, sabar di dalam meninggalkan maksiat, tidak kemudian terjerumus lagi atau mudah terpancing syahwat dan subuhat. Ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Maka inilah sifat orang mukmin. Maka rumah surga, rumah yang dari surga yang dia dapatkan, dan semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Berikutnya disebutkan tentang sungai-sungai yang ada di surga. Anharul Jannah, sungai yang ada di surga. Kalau Allah berfirman, Masalul Jannah, perumpamaan surga, allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, fiha anhar. Di sini disebutkan oleh Allah hanyalah perumpamaan, artinya gambaran secara global, ada rincinya kita tidak akan bisa membayangkannya. Surga itu di dalamnya terdapat sungai, fiha, di dalamnya terdapat sungai, mimma'in ghairi asin. Ada sungai dari air yang tidak berubah, artinya tetap segar meskipun sampai di muaranya.
air itu tetap segar, tidak berubah. Dan tidak berubah meskipun air itu adalah air yang lama. Biasanya air yang lama dia berubah ketika berada di suatu tempat, amis. Tetapi ini sama sekali tidak. Air yang segar seperti keluar dari sumbernya pertama kali, dan sumber yang dari surga. Maka disebutkan hafata min dahab, ya min laban, wa anha min laban lam yataghayyar ta'amuhu. Dan yang kedua, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Subhanallah. Susu yang tidak berubah rasanya. Susu sebentar, tidak usah sehari, setengah hari dia sudah berubah rasanya. Tetapi di sini sungai bukan hanya ditaruh di bejana, akan tetapi sungai ini artinya kapan saja dia menginginkan, sebanyak apapun dia inginkan, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anha min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai yang berasal atau yang berupa sungai khamr. Khamr adalah merupakan salah satu di antara minuman yang terbaik yang ada di surga. Karena itu Allah mengharamkan khamr di dunia. Karena khamr di dunia memabukkan, dan khamr di akhirat tidak ada mabuk di akhirat. Subhanallah. Tetapi kelezatan yang dia rasakan, khamr yang ada di dunia ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Khamr yang ada di akhirat, di surga, murni manfaat, tidak ada mudaratnya, itu memabukkan. Adapun khamr yang ada di dunia memabukkan, dan akibat itu lebih besar daripada manfaat yang ada pada khamr. Allah mengakui adanya manfaat pada khamr, dan banyak digunakan untuk pengobatan di dunia ini. Akan tetapi karena diharamkan, maka tidak boleh untuk digunakan sebagai obat. Meskipun bisa, ada sebagian yang bisa disembuhkan dengan khamr, tetapi karena haram, maka tidak boleh. Tadawu bil halal, tadawu bil haram. Berobatlah kalian dengan yang halal, jangan berobat dengan yang haram. Sehingga tidak ada alasan orang ini untuk obat. Tidaklah alasan untuk obatnya, meskipun memang obat, tidaklah menjadikan halal sesuatu yang haram. Tidak menjadikan halal sesuatu yang haram, meskipun dengan alasan obat. Dengan alasan tidak ada obat lain. Ini kaidah atau perkataan yang tidak benar. Apabila Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obat, kecuali mati. Kalau sudah mati, ajal datang, maka tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya penyakit tidak ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Dan bisa jadi salah satu obatnya adalah taubat. Kalau itu penyakit yang muncul karena maksiat. Bisa jadi seseorang itu sembuh karena dia taubat, hanya meninggalkan maksiat tersebut, sembuh. Jadi ini ada orang yang dia meninggalkan maksiat sudah selesai, ternyata disembuhkan oleh Allah SWT. Wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat bagi orang yang minumnya. Wa anhar, dan yang keempat adalah sungai dari min asalin musaffa, dari madu yang musaffa, yang disalin, yang disalin, yang artinya murni, yang tidak ada campuran, tidak ada campuran lilitnya atau kalian yang palsu, bisa tidak ada. Subhanallah, betul-betul dimurnikan. Ini sungai yang ada di surga, Masya Allah. Yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana sungai madu, sungai susu, sungai khamr.
ini, yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan Tirmidzi. Hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar, Kautsar, Nahrun fil Jannah, adalah sebuah sungai yang ada di surga. Dalam pembahasan di bab yang sebelumnya, hari kebangkitan, disebutkan Kautsar ini tafsirnya adalah apa? Telaga. Telaga yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang sumbernya berasal dari surga. Nama telaga itu Al-Kautsar. Nah, sumbernya Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, yang juga namanya Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar, hadis-hadis yang menyebutkan tentang telaga Kautsar, ini sungai Kautsar, tidak bertentangan, karena Kautsar itu adalah disebutkan untuk sungai yang berakhir bermuara di telaga Rasulullah. Sungai yang dari surga kemudian bermuara di luar surga di telaga Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke dalam surga, Rasulullah dan umatnya itu akan meminum di telaga Rasulullah SAW. Dan itu masih belum masuk surga. Mereka sudah minum dari telaga yang tadi, yang airnya sumbernya berasal dari sungai di surga, yang namanya Al-Kautsar. Disebutkan bahwa Al-Kautsar sumbernya bukan telaganya, sumbernya sebuah sungai yang ada di surga, hafatahu min dahab, pinggirnya, sisinya, hafatah, pinggirnya ini dari emas. Subhanallah, pinggirnya dari emas. Wa majrahu ala durri wal yaqut. Majrahu, di bawahnya, biasanya di sungai itu di bawahnya kerikil. Tetapi kerikilnya bukan batu. Kerikilnya adalah adur wal yaqut, permata dan batu yakut. Batu yakut, tanya ini yang sekarang lagi ngetren batu. Batu yakut tidak dijual di kaki lima. Tidak ada. Batu yakut, batu yang sangat mahal. Batu yang sangat mahal, tidak dijual bebas. Tidak dijual bebas. Dan ini hanya beredar, batu yakut ini di dunia. Batu yakut hanya beredar di antara orang-orang, kalau sekarang dikatakan miliarder. Perhiasannya mereka, batu yakut. Ini cuma kerikil. Kerikilnya di sungai yang ada di surga. Dan atur permata sekali berapa? Di batu mulia. Turbatuhu, tanahnya. Kalau tadi kerikilnya, sekarang tanahnya yang ada di pinggir-pinggir sungai ini. Turbatuhu atyabu minal miski, lebih wangi, lebih harum daripada misik. Misik ini paling disukai oleh bangsa Arab dan paling mahal karena bahannya paling susah didapat. Paling susah didapat dan paling wangi. Yang lainnya kayu gaharu, cendana dan yang lainnya, parfum yang lain, ini masih banyak bisa didapatkan. Tetapi misik yang asli, yang sumbernya dari kijang misik, yang disebut dengan ghazal misik, maka ini sangat jarang. Hanya didapatkan dari alam berupa cairan ataukah sebuah seperti nanah keluarnya, kental, keluar dari pusatnya kijang misik namanya.
bukan semua kijang, tapi kijang misik, ghazal misik. Di waktu tertentu saja keluarnya di musiman, dan ini orang yang mengincar kijang tersebut, mengetahui waktu tersebut, sehingga dia harus berburu bermalam di hutan mencarinya. Setelah itu mengetahui ini ghazal misik, ditunggu. Mereka tidak akan mengejar, mereka menunggu sampai waktu tersebut dia mengeluarkan cairan di pusatnya, lalu kemudian jatuh seperti ari-ari jatuh, ya. Tidak bisa dipaksakan. Darah, jadi keluarnya sebenarnya berupa darah dari, berupa semacam darah dari perutnya, dan itu alami, Allah yang menciptakan di dalam tubuh ghazal misik, kijang misik. Kalau jatuh, kalau pas keluar mengalami demam, sakit, dia tidak bergerak kemana-mana, tidak lincah, dia hanya bermalas-malasan. Setelah jatuh baru dia meninggalkan. Dia tidak butuh misiknya, manusia yang mengambil misik. Ini ceritanya misik, asal-asal misik. Ini kalau sudah jatuh, maka dia akan memiliki bau yang harum dan terus-menerus tidak akan habis-habis. Harumnya ini terus-terusnya sampai digunakan oleh manusia. Masya Allah. Maka tanahnya itu adalah misik, lebih harum bahkan dari misik. Masya Allah. Wa ma'uhu, airnya ahla minal asal, airnya lebih manis dari madu. Wa abyadu minas salj, lebih putih dari salju. Salju itu sudah sangat putih. Subhanallah. Kalau diumpamakan putih itu yang paling putih, tidak ada yang bisa menyaingi putihnya salju. Masya Allah. Putihnya salju ini sudah menjadi perumpamaan. Untuk apa? Untuk kesucian, untuk kebersihan, untuk warna putih. Putih seperti salju. Abyadu minas salji. Masya Allah. Ini sungai yang ada di dalam surga, di dalam yang dinamakan Kautsar, yang menjadi sumber telaga Rasulullah SAW. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah." Ketika saya sedang berjalan di surga. Kapan Rasulullah berjalan di surga? Pada waktu yang pertama Isra dan Mi'raj. Dan juga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah mimpi. Kadang Rasulullah bermimpi berjalan di surga. Akan tetapi di sini disingkat kisahnya. Tidak disebutkan apakah mimpi Rasulullah ataukah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang jelas Rasulullah menyebutkan berjalan di dalam surga. Ketika saya berjalan di dalam surga, in ana binahrin, tiba-tiba saya ditempatkan atau berada di sebuah sungai. Hafatahu hubabud durril mujawwaf. Di sampingnya, di sisi kanan dan kirinya kubah-kubah, bukan hanya kecil. Di samping kiri kanan sungai tersebut, kubah-kubah dari permata yang mujawwaf, yang berunggah, tenda. Ini orang biasanya orang kaya apapun. Jadi kalau mereka sudah pengalaman atau pernah berkemah, ini rasanya mereka pengen senantiasa mereka rela untuk mengorbankan untuk masuk ke dalam hutan untuk bertenda, untuk berkemah. Orang yang punya kebiasaan memikir merasakan kenikmatan. Ini di surga disediakan oleh Allah. Di pinggir sungai ini ada kubah-kubah yang berasal dari permata yang berunggah.
yang berungkap, qala hadzal kautsar, ini adalah kautsar alladzi a'taka rabbuk, yang Allah berikan kepadamu. Jadi telaga atau sungai Al-Kautsar itu sungai yang ada di tempat yang itu adalah milik Rasulullah. Sungainya yang ada di surga, dan itu adalah tempatnya Rasulullah. Masing-masing orang punya tempat di surga, tapi Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di tempatnya Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah. Dan sumbernya di surga. Telaganya juga punyanya Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk diminum umatnya. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, kata Jibril, ini adalah Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Faidah, ternyata kata Rasulullah, tibuhu atau tinuhu, tanahnya itu miskun asfar, misik yang murni. Yang baru jatuh dari pusarnya pusarnya kijang misik, itu yang murni. Kalau sekarang ada dijual di berupa minyak atau berupa padan, itu bukan misik yang murni. Kalau misik yang murni dijual, ini bisa berjuta-juta, satu potong. Ini jutaan harganya. Subhanallah. Ini misik apa? Tanahnya saja misik yang murni. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan Ibnu Hibban, dan dalam sahihnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Targhib. Beliau mengatakan hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannah, sungai surga, sungai-sungai yang di surga, takhruju min tahti tilalin, itu keluar dari bawah tilal. Tilal itu batu yang ada di biasanya sumber itu ada di bawah batu. Tahta tilal atau min tahti jibalil miski. Tilal batu ataukah gundukan gunung, dan sebagian kira jibalil miski. Gunungnya gunung misik. Di bawahnya keluar sumber itu. Bagaimana wanginya? Kalau gunungnya gunung misik, sumbernya berasal dari tanahnya. Gunung ini gunung misik. Kita tidak bisa membayangkan. Allah SWT menciptakan misik yang seperti itu. Demikian sulitnya untuk didapatkan di dunia ini. Ternyata di surga itu adalah gunung misik yang keluar dari bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Dan Allah Maha Kuasa menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban serta Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Mawaridul Rahman. Dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil jannati bahrun bil ma'. Di surga itu ada bahrun, ada lautan, bukan hanya sungai. Dan sungai yang ada di surga ini bukanlah sungai yang kita bayangkan, lebarnya mungkin kecil. Ini sungai ini terhampar, tidak perlu orang itu takut masuk ke dalam sungai tersebut. Sungainya ini sungai yang melebar. Sebutkan di dalam sebagian riwayat. Dan di sini disebutkan bahrun bil ma'. Di dalam surga itu ada lautan, air, bahrun, dan lautan susu, laban, bahrun lil asal, dan lautan madu, bahrun lil khamri, ada lautan khamr, summa tushaqqaqu anharu minha ba'du,
terpancarkan, mengalir. Kalau sekarang sungai di surga dari sumbernya mengalir ke lautan. Subhanallah. Di surga ini dirubah lautannya yang menjadi sumber. Jadi kemudian mengalir. Ini ada yang disebutkan mengalir. Lautan dari lautan itu kemudian berpencar, memancar darinya sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah SWT ke tempat yang Allah inginkan untuk penghuni surga. Masya Allah. Hadis yang selanjutnya dari Anas diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya secara mauquf. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini masing-masing baik yang mauquf maupun yang marfu sahih sanadnya. Ini sahih sanadnya. Dan seandainya pun yang sahih mauquf, tetapi ini perkara yang berkaitan dengan alam ghaib yang tidaklah berasal dari ijtihad, tidak mungkin berasal dari ijtihad, sehingga bagian mauquf maupun yang marfu sama-sama hukumnya marfu. Artinya sahih dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini disebutkan secara mauquf, yaitu perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, dan perkataan Anas ini berkaitan dengan sesuatu yang baik, yang jelas tidak mungkin berasal dari pribadinya, tapi jelas ini adalah ilmu yang berasal dari wahyu. Anas berkata, la'allakum tadhunnuna, mungkin kalian mengira anna anharul jannati, bahwa sungai yang ada di surga, ukhdudun fil ardi, itu seperti ukhdud, seperti parit. Sungai yang ada di dunia ini kan seperti apa? Parit yang berjalan kemudian dialiri air, tampung oleh apa? Oleh parit ini. Fil ardi, kata Anas, la wallahi, tidak seperti itu, demi Allah, kata Anas. Tidak seperti itu sungai yang dimasukkan. Innaha lasaihatun ala wajhil ardi, dia itu melebar. Subhanallah, melebar. Jadi seorang tidak perlu ada sungai kok. Kalau sungainya lebar dalam, tidak saihah. Artinya seseorang dia bebas mau dia masuk ke tengah sungai itu, dia masih bisa. Tidak akan bergerak. Saihatun ala wajhil ardi, dia melebar di tengah, di atas bumi. Maksudnya ardul jannah, bumi surga. Hafataiha, salah satu di antara hafataiha, sisinya kanan dan kirinya, al-lu'lu', yang satu lu'lu', subhanallah, pinggirnya sungai ini adalah lu'lu', wal ukhra, dan pinggir yang lainnya yakut. Pinggir yang lainnya adalah yakut. Dan seorang dia bisa berjalan ke tengah sungai ini. Tidaklah yang tengah itu kemudian dalam sehingga tenggelam dan khawatir dia akan terseret, tidak. Subhanallah. Wati'uhu, sementara tanahnya adalah miskul asfar, misik yang murni, tidak tercampur, belum dicampur yang lainnya. Walaupun saya berkata, apa itu asfar? Apa itu miskul asfar? Maka kata beliau Rasulullah SAW, ditanya oleh Anas, dia menjawab, alhamdulillah khawtalahu, gak ada campurannya. Jadi murni diambil dari misik, sebagaimana ketika jatuh dari perutnya berjalan. Dalam hadis yang lainnya dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih juga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah SAW mal kautsar. Rasulullah ditanya, apa itu al-kautsar? Maka Rasulullah menjawab, ketika menceritakan tentang surga, maka Rasulullah SAW menjawab, dzaka nahrun, itu adalah sungai, a'tani lahu, yakni
surga yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sebelum masuk surga sudah mendapatkan telaga. Telaga sumbernya dari sungai itu. Kalau masuk ke dalam surga sudah tidak perlu lagi telaga. Ahlul jannah mereka apa? Masuk ke surganya masing-masing. Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya yang itu ya, terdapat sumber Al-Kautsar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Hakana itu sungai." Ketika ditanya apa itu Al-Kautsar, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu adalah sungai yang dari surga diberikan kepadaku. Asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Fihi tayrun. Di sungai itu ada burung. Burung. Anaquha, lehernya. Ini gambarannya burung tersebut. Leher burung itu ka'natil juzur, seperti lehernya onta atau sapi. Onta ka'natil juzur. Kalau lehernya kayak onta, kira-kira besarnya seberapa? Kita tidak membayangkan bagaimana besarnya burung tersebut. Burung ini lehernya seperti apa? Kalau orang pengen daging burung, maka sebesarnya adalah seperti itu, seperti unta. Kalau Umar, ketika itu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadhihi lana'imah." Enak sekali apa namanya, bagus sekali burung, besarnya kayak lehernya saja kayak onta, kayak lehernya onta. Kata Rasulullah SAW, "Akalatuha ana minha." Rasanya, artinya dagingnya burung itu lebih nikmat lagi, lebih nikmat lagi. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana salah satu sisi yang ada di surga. Salah satu sisi. Adapun yang lebih indah daripada itu malah ainul ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit oleh hati manusia, di dalam hati manusia. Kita menghayalkan, bukan sekedar mengangankan saja. Khayalan. Kita menghayalkan sesuatu, biasanya khayalan itu sesuatu yang mustahil. Maka kalau kita menghayalkan, itu bukan di dunia ini kita menghayalkan. Seandainya seseorang itu menghayalkan nanti di surga, khayalannya itu akan diberikan oleh Allah lebih dari yang dia khayalkan. Orang sudah mentok khayalannya, surga masih di atasnya. Surga masih di atas. Sampai-sampai penghuni surga yang paling rendah sudah disebutkan sebelumnya, bahwa orang yang paling terakhir masuk surga oleh Allah SWT diperintahkan, "Sudah, kamu silahkan berangan-angan." Tangan dia berangan-angan, semua yang diangankan diberi kesempatan waktu oleh Allah SWT untuk mengangan-angankan apa saja, terserah, dikhayalkan, terkhayalkan apa yang nikmat, semuanya dikhayalkan oleh Allah. Kemudian sudah mentok, sudah khayalannya sudah mentok, diingatkan oleh Allah, min kada kada. Dari mulai khayalannya semuanya disebutkan oleh Allah, ingatkan, kamu tadi menghayalkan ini. Allah Maha tahu apa yang dikhayalkan oleh Allah. Diiakan oleh sang Hamba. Sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Maka Allah kemudian menyebutkan, kamu mendapatkan yang kau khayalkan, ditambah dengan
10 kali lipatnya. Abu Hurairah yang 2 kali lipat. Ka'ab bin Malik mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya mendengar 10 kali lipat. Pokoknya saya mendengar 2 kali lipat kata Abu Hurairah. Tapi kata saya mendengar 10 kali lipatnya. Masya Allah. Ya, dari yang dikhayalkan. Bayangkan, khayalan. Ini penduduk surga yang paling rendah. Tidak bisa kita menghayalkan. Karena itu ketika Umar bin Khattab menyebutkan itu yang paling rendah yang diceritakan oleh Mas'ud, bagaimana yang paling tinggi? Maka dijawab oleh Rasul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mana ayat Quran? Itu tidak bisa, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan yang mungkin dikhayalkan oleh mata. Wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit dalam khayalannya manusia. Belum pernah. Subhanallah. Baik, mungkin ini yang bisa kita bacakan dari kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Kita akhiri. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.